Halo sahabat Hidrofarm, apa kabar untuk semuanya? Jadi kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya kita membuat meja hidroponik, teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana caranya pembuatan meja hidroponik tanpa dibantu oleh siapapun ya teman-teman, tapi kita sendiri. Dan kita akan buat tepat di belakang saya ini dengan ukuran lebar yakni 125 cm dan panjang 8 meter, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya pembuatan daripada meja hidroponik. Oke sahabat Medan Hidrofarm, jadi pertama-tama kita ukur terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini adalah titik awal untuk jalur kita melintas. Jadi kita kasih patok di sini, ujung dan ujungnya kita kasih patok dengan jarak lintas 60 cm ya teman-teman untuk jalur kita melintas. Jadi antar kaki meja 60 cm jaraknya. Dan kita patok di sini, kita menggunakan terserah teman-teman, kita bisa menggunakan bambu ataupun yang bisa kita gunakan untuk dijadikan patoknya nanti. Di sini saya menggunakan besi ya teman-teman. Jadi setelah kita ukur dengan jarak 60 cm antar titik ujung dan ujung, setelah itu kita bentangkan menggunakan benang ya teman-teman di situ. Setelah selesai tadi kita membentangkan benangnya teman-teman, jadi di sini kita akan menggunakan selang waterpass, dan selang waterpass ini kita isi air terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengatur ketinggian sama rata antar meja yang sudah jadi dan meja yang akan kita buat teman-teman. Jadi di sini kita jepit aja teman-teman ya, karena kita tidak menggunakan bantuan siapapun, jadi kita jepit menggunakan jepitan ataupun bisa menggunakan karet teman-teman. Jadi kita perhatikan ya teman-teman ya, jadi selang yang menempel di meja pipa yang sudah jadi kita buat sama rata teman-teman. Kita perhatikan titik airnya supaya sama rata dengan dasar daripada tempat letakkan pipa yang sudah jadi itu teman-teman. Kita perhatikan di situ dan kita buat sama rata, dan kita atur saja untuk benangnya ketinggiannya supaya sama teman-teman. Dan sekarang kita lanjut di bagian meja bagian bawah ya teman-teman. Kita buat ketinggiannya sama seperti yang kita lakukan di atas tadi teman-teman. Jadi untuk ketinggian kita buat sama di sini teman-teman. Kita sesuaikan dengan meja yang sudah jadi teman-teman ya, supaya nanti kita mendapatkan hasil ketinggian yang sama dengan meja yang akan kita buat. Bila mana belum pas, kita sesuaikan saja naik turun untuk benangnya ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini setelah kita menggunakan selang waterpass tadi teman-teman. Di sini untuk pembuatan daripada kaki meja, kita separohnya kita menggunakan baja ringan yang sudah pernah kita pakai atau yang sudah pernah terpotong-potong teman-teman ya, supaya tidak mubazir ataupun tidak terbuang. Jadi di sini sesuai yang saya bahas tadi, jadi kita menggunakan lebar untuk kaki meja adalah 125 cm teman-teman. Jadi kita potong satu saja teman-teman ya, jadi selebihnya nanti menyusul, dan kita akan menggunakan 7 kaki meja di sini teman-teman. Jadi kita potong untuk kelebarannya 125 cm dengan panjang yang sama ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal mengikuti saja, kita garis. Dan untuk potongannya kita buat dengan jumlah 7 batang ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 7 batang dengan panjang yang sama ya teman-teman. Jadi setelah itu kita langsung ukur ketinggian yang akan kita buat untuk kaki mejanya. Jadi di sini sengaja saya buat langsung di tempat seperti ini ya teman-teman ya, untuk pengukuran untuk kaki mejanya, karena kondisi tanah di tempat saya tidak rata. Jadi saya tidak bisa membuat dengan kemiringan setiap kaki itu 5 cm, 5 cm, 5 cm, karena nanti bakalan banyak tambahan ataupun pengurangan
setiap ganjalan daripada kaki mejanya ya teman-teman, karena dasar daripada tanahnya tidak rata di situ. Jadi di sini untuk kaki mejanya langsung saya ukur ya teman-teman di situ, dan setelah saya sesuaikan titiknya, saya ukur berapa senti yang saya butuhkan, di situ langsung saya potong supaya nanti tidak ada penambahan ataupun ganjilan di posisi kaki mejanya ya teman-teman di situ. Karena kondisi tanahnya tidak rata. Kalau kondisi tanahnya rata sih tidak masalah teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung potong, kita sesuaikan ketinggian titik awalnya berapa. Misalnya kita ingin ketinggian 90 cm, terus kita potong lagi 85 cm, terus kita potong lagi 80 cm. Kalau tanahnya rata tidak masalah. Kalau tanahnya tidak rata tidak bisa ya teman-teman ya. Nanti terlalu banyak ganjilan karena kondisi tanah itu kan tidak rata di situ. Banyak yang ada yang miring, ada yang terlalu tinggi, jadi nanti akan mempersulit kita, nanti terlalu banyak yang harus kita gali ataupun kita tambah menggunakan bata. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pengeboran kita menggunakan dua mata baut saja teman-teman, kiri dan kanan, atas dan bagian bawah teman-teman. Dan setelah boran pertama langsung kita siku ya teman-teman, supaya untuk kelurusan daripada kaki mejanya. Setelah lurus baru kita bor kembali untuk baut yang kedua. Jadi setelah kaki mejanya jadi, kita menggunakan bantuan daripada reng ya teman-teman, untuk membuat posisi kaki meja ini bisa tegak dalam berdiri nanti teman-teman, supaya kaki mejanya tidak roboh ya teman-teman. Jadi kita bor bagian sisi pinggir kiri dan kanannya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, kita ratakan dengan titik benang yang sudah kita bentangkan tadi menggunakan water pass teman-teman. Kita bikin kondisi benangnya rata dengan titik dasar daripada tulangan kaki meja ya teman-teman, dan kita menggunakan water pass di situ teman-teman, water pass kecil supaya mengukur daripada tinggi sama rata untuk kaki mejanya teman-teman. Setelah meja pertama selesai, dilanjut dengan meja kedua, dan kita sesuaikan dengan cara yang tadi ya teman-teman. Kita gunakan meteran di situ untuk mengukur ketinggian daripada kaki meja supaya tidak berlebihan ataupun kekurangan ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan berapa sentinya yang kita ukur menggunakan meteran tadi. Habis itu kita potong dan kita buat dua kaki yang sama teman-teman untuk panjangnya. Jadi di sini untuk kaki meja yang satunya saya menggunakan potongan daripada sisa-sisa baja ringan ya teman-teman, supaya tidak mubazir, tidak terpakai. Jadi kita manfaatkan untuk potongan-potongan sisa. Yang penting kita buat dengan panjang yang sama untuk kaki ya teman-teman. Setelah itu kita langsung bor dengan cara yang sama dengan langkah awal yang kita sudah lakukan.
Karena berhubung sudah sore, kita hanya mendapatkan 3 kaki meja saja dan kita lanjutkan di esok hari. Dan sekarang kita membuat untuk kaki meja yang keempat ya teman-teman. Kita ukur menggunakan meteran dan kita lakukan langkah yang sama seperti kaki-kaki meja yang sudah selesai kita buat. Karena di sini saya lakukan pengerjaannya itu cuma sebentar ya teman-teman, makanya saya sampai di esok hari baru bisa saya kerjakan kembali. Karena biasanya saya berada di dalam greenhouse itu kalau tidak pagi itu biasanya dari jam setengah 7 ataupun jam 6 sampai jam 8 teman-teman. Jadi nanti saya kerja lagi itu biasanya jam 4 sampai jam setengah 6 teman-teman. Jadi seperti itu. Karena kondisinya saya kalau pengerjaannya pas agak-agak siang ataupun agak-agak kondisi masih cuaca panas di dalam greenhouse itu sangat pengap sekali ya teman-teman. Jadi saya tidak betah. Makanya saya pengerjaannya paling 2 jam saja dan kita lanjutkan di esok hari. Jadi langkah yang saya gunakan di hari ini agak berbeda ya teman-teman dengan hari yang kemarin. Kalau hari kemarin kita ukur menggunakan meteran untuk ketinggian kaki meja dan langsung kita rakit kaki mejanya dan langsung kita pasang. Dan untuk yang hari kedua ini saya tidak seperti itu. Saya buat cara lain, yakni kita ukur dulu menggunakan meteran untuk ketinggiannya. Setelah jadi kita rakit untuk kaki mejanya dan kita letakkan di titik-titik yang akan kita berdirikan ya teman-teman di situ. Kita buat sebanyak 4 kaki meja di situ. Setelah jadi semua nanti baru langsung kita berdirikan serentak seperti itu teman-teman. Jadi untuk kaki mejanya sekarang sudah jadi teman-teman. Jadi 4 kaki meja itu sudah selesai dan langsung kita berdirikan untuk semuanya ya teman-teman ya di sini. Supaya kita tidak memakan waktu terlalu lama, kita langsung saja eksekusi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah yang pertama dengan cara kita ukur pakai meteran, langsung kita rakit dan kita pasang bisa. Ataupun dengan mengikuti langkah saya yang kedua ini bisa ya teman-teman. Jadi kita ukur dulu dengan meteran. Setelah itu kita rakit kaki mejanya dan kita letakkan di titik-titik yang mana yang akan kita berdirikan. Dan setelah jadi semua untuk kaki mejanya baru kita berdirikan serentak. Jadi teman-teman bisa lakukan langkah, ada 2 langkah yang saya berikan contoh teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih langkah mana yang akan teman-teman ambil. Jangan lupa ya teman-teman, jadi setiap kaki meja setelah selesai jadi kita gunakan water pass di bagian atas daripada tulangan kaki mejanya ya teman-teman, supaya di saat kondisinya nanti setelah kita cor, kondisinya sudah pas untuk ketinggiannya teman-teman ataupun sama ratanya. Jadi kondisinya seperti ini setelah jadi 7 kaki meja ya teman-teman, dengan kemiringan dari atas sampai bawah itu adalah 5 cm teman-teman. Jadi setiap kaki meja kita ukur lagi teman-teman ya, menggunakan water pass di sini.
setiap kaki meja kita gunakan waterpass supaya kita meyakinkan supaya lebih akurat teman-teman, supaya di saat nanti kita cor kondisi kaki mejanya sudah sama tinggi teman-teman, ataupun sama rata. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, jadi 7 kaki mejanya sudah sama tinggi. Setelah kita yakini untuk kaki-kaki mejanya sudah lurus ya teman-teman, langsung kita semen di sini. Setiap kaki meja kita semen teman-teman. Kalau ada kerikil-kerikil ataupun batu, kita selipkan ya teman-teman, diadukan semennya di kaki meja supaya lebih kuat. Setelah kita semen semua, kita tunggu di esok hari ya teman-teman, biar kering terlebih dahulu untuk setiap kaki-kaki meja yang sudah kita kasih adukan daripada semen. Jadi kita tunggu sampai esok hari. Nah kita setelah yakini kering seperti ini teman-teman, langsung kita akan kunci teman-teman ya. Kita kunci untuk setiap kaki mejanya menggunakan reng di sini. Kita kunci dulu satu ya teman-teman di sini. Satu baut saja. Dan untuk pengunciannya kita lakukan di posisi kaki meja yang bagian dalam ya teman-teman, supaya jalur untuk kita melintas lebih luas ataupun lebih lebar. Karena kita sendirian teman-teman ya, karena rengnya ini panjangnya adalah 6 meter, jadi kita harus ikat di bagian ujungnya teman-teman. Jadi kita ikat menggunakan tali, baru kita bor yang bagian depannya, seperti itu teman-teman. Untuk pengeboran kita menggunakan satu baut dulu ya teman-teman. Setelah kita rasa sudah terkunci semua setiap kaki meja, baru kita ulangi untuk kita baut kembali di sisi bagian bawah daripada reng buat pengunci daripada kaki mejanya. Jadi setiap kaki meja kita kunci menggunakan 2 baut di sini ya teman-teman. Dan untuk lebihan daripada rengnya tadi bagian ujung kita potong menggunakan gerinda teman-teman di sini supaya lebih rapi. Oke sahabat main hidropump, jadi seperti inilah hasil dari pembuatan meja hidroponik yang kita buat sendiri ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti langkah saya dalam pembuatan meja hidroponik tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.